Baik, selamat siang Bapak. Saya atas nama Ferdinandus Gunawan Krisno, mahasiswa Sosiologi semester 2 kelas C. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai hubungan media dan demokrasi. Sebelum membahas tentang materi ini, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan materi ini untuk membuka wawasan kami. Jadi, seperti yang kita ketahui, sebagian masyarakat setuju bahwa demokrasi membutuhkan media berskala besar untuk menyelenggarakan komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya atau antara elit dengan non-elit. Secara ideal memang dalam masyarakat, demokrasi harus memiliki media yang digunakan untuk menyediakan informasi publik dan berbagai proses dan hasil konsensus diperlukan masyarakat. Dengan media massa, kontinuitas penyebaran informasi publik dapat dijaga lewat penyebaran informasi politik. Berbagai penelitian tentang difusi inovasi menunjukkan dalam masyarakat yang sedang berkembang, media berskala besar memang dibutuhkan. Karena ternyata ini merupakan instrumen yang efisien untuk penyebaran informasi baru. Menurut Rogers, media dapat mempengaruhi perubahan sikap berkenaan dengan inovasi. Tetapi, hal itu dikritik oleh peneliti di kaum kiri atau kaum Marxian dengan menyatakan bahwa media massa hanyalah pendukung status quo atau ideologi. Ada 3 model keberlangsungan komunikasi politik antara elit pemerintah dengan non-elit atau masyarakat, maupun komunikasi antar elemen-elemen utama yang ada dalam satu masyarakat. Menurut Siuni dan Klein, ketiga hal itu adalah elit langsung yang berhubungan dengan primary group dan bisa memperoleh umpan batik bersifat langsung, kemudian interdynamic group yang dapat berupa partai politik. Dan identitas komunikasi justru lebih sering terjadi antara mediated groups dengan primary group jika dibandingkan antara elite primary group. Dan model ketiga adalah hubungan antara elit dan primary group menggunakan media massa berskala besar. Jadi, konsekuensi dari model kedua adalah informasi dari pusat kekuasaan seringkali mengalami filterisasi oleh intermediate sebelum sampai ke primary group. Untuk mengatasi diperlukan media berskala besar yang mampu meminimalkan filter dan dapat langsung secara efektif menjangkau langsung dan diterima oleh individu-individu dalam primary group. Demikian pula yang diperlukan oleh primary group tak kala ingin menyalurkan pesan-pesan dari dan ke pusat kekuasaan. Yang berikutnya saya akan membahas tentang media secara umum. Secara umum, pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Pendapat lain mengatakan arti media adalah segala bentuk saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dengan kata lain, media dapat didefinisikan sebagai sarana untuk menyampaikan suatu pesan.
Secara etimologi, kata media dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Istilah media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat atau sarana untuk melakukan komunikasi. Pengertian media menurut beberapa para ahli. Menurut Saiful Bahri Jamara, pengertian media adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai suatu tujuan. Kalau menurut Arif S. Sadirman, pengertian media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Yang ketiga, Ahmad Rohani. Menurut Ahmad Rohani, media adalah segala sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia dan berfungsi sebagai perantara, sarana atau alat untuk proses komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan, kekuatan, atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana di situ keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, seperti yang terjadi di Indonesia sekarang, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertingginya adalah rakyat. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif, peran serta dan diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan pengembangan dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi, meskipun bermuara pada tujuan yang sama. Sistem demokrasi sendiri sudah diterapkan sejak zaman Yunani kuno. Dengan sistem ini, maka rakyat bisa terlibat langsung dalam pengambilan keputusan menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Jadi, seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan para rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang diusung di zaman tersebut. Jadi, Indonesia sendiri pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin di era pemerintahan Soekarno. Sedangkan demokrasi Pancasila diusung pada masa pemerintahan Soeharto. Hingga era reformasi, negara kita masih menganut sistem demokrasi Pancasila. Secara singkat, demokrasi ini dipahami setiap warga negara. Namun, pada masa reformasi ini, Indonesia mulai mengarah pada arti demokrasi yang sebenarnya, karena sudah bisa melangsungkan pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah secara langsung. Perubahan status wilayah dan pemekaran daerah juga diberikan pemerintahan pusat demi menjawab seluruh keinginan dan aspirasi rakyat. Jadi, rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri. Yang berikutnya, hubungan antara media dan demokrasi. Pengaruh yang dimiliki media pada demokrasi merupakan salah satu aspek paling banyak diperdebatkan dari hubungan antara media dan politik. Bagi banyak pihak,
berlakunya kebebasan pers salah satu ciri penting dari pemerintahan yang demokratis. Pers bebas seperti media cetak, media elektronik, dan media internet yang bebas sensor dan campur tangan politik pemerintah sekaligus dimiliki oleh swasta. Peran dari media dalam perspektif ini adalah untuk menjamin proses akuntabilitas publik dan dapat berjalan dengan lancar dengan mengawasi aktivitas pemerintah dan mengekspos penyalahgunaan kekuasaan. Sekali lagi dalam hal ini, media melengkapi dan pada batas tertentu menggantikan kerja dari lembaga-lembaga perwakilan formal. Para profesional media misalnya, para peneliti, jurnalis, dan para presenter televisi terutama cocok untuk peran ini karena mereka berada di luar politik atau tidak memiliki kepentingan selain daripada mengekspos ketidakmampuan, korupsi, atau sekedar menyiarkan pemikiran kapanpun dan dimanapun ia dapat ditemukan. Dalam buku Politik edisi keempat karya Andre Hewitt, ketika media massa tidak memiliki akuntabilitas publik, ia menjadi contoh klasik dari kekuasaan tanpa tanggung jawab. Betapapun baik dan menariknya pandangan-pandangan daripada jurnalis atau penyiar, dan betapapun bersemangatnya mereka akan menggambarkan diri mereka sebagai suara rakyat. Para profesional tidak dipilih seperti para politisi. Mereka tidak mewakili siapapun kecuali diri mereka sendiri dan tidak memiliki landasan yang bermakna untuk mengklaim bahwa mereka berkepentingan untuk menyuarakan opini publik. Jadi kesimpulannya, dengan demikian, media dapat dikatakan agen-agen pendidikan politik. Bahkan, media telah banyak menggantikan lembaga-lembaga perwakilan formal seperti majelis-majelis, parlemen, dan dewan-dewan daerah sebagai arena-arena untuk dialog, debat, dan kajian yang sangat penting dalam politik demokrasi. Ini terjadi karena media dapat diargumenkan lebih cocok untuk peran ini daripada badan-badan perwakilan tradisional, di samping memberikan kepada masyarakat barangkali satu-satunya kesempatan yang bermakna untuk menyaksikan politik dalam aksi, misalnya melalui wawancara-wawancara dengan para politisi. Dan debat-debat dengan majelis yang disiarkan. Media menyediakan forum untuk berdiskusi. Jadi, itu saja pembahasan saya mengenai hubungan media dan demokrasi. Sekian dan terima kasih.